Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, la ilaha illa anta. Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan untuk membaca surat Al-A'raf, kita perkuat dulu dengan beberapa catatan yang sudah pernah kita sampaikan. Di antaranya adalah apa saja yang kita lakukan dalam hidup kita ini pasti ada balasan masing-masing dari Allah. Kalau orang beramal soleh, beriman dan beramal soleh, pasti Allah balasi dengan kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, siapa saja yang berbuat maksiat, siapa saja yang berbuat dosa, pasti dibalasi oleh Allah atau akan mendapatkan dampak buruk baik di dunia, di alam barzah maupun di akhiratnya. Kita mengulang kembali pada pertemuan yang lalu. Inilah janji Allah di ayat-ayat terkait dengan janji Allah kalau kita mengikuti agama yang lurus, mengikuti petunjuknya Allah, beriman dan beramal soleh. Di surat 2 ayat 38, "Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, maka tidak ada kekhawatiran atas mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ada hubungannya antara hidup ini tenang, tidak takut, tidak sedih dengan orang mengikuti petunjuknya Allah. Ada hubungan. Karena ini janji Allah. Di surat 16 ayat 97, "Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min." Barang siapa beramal soleh min dzakarin, dari laki-laki atau baik laki-laki. Dzakarin ini nakiroh dalam bahasa Arabnya, isim nakiroh itu umum. Aw unsa atau perempuan, itu artinya laki-laki siapapun, perempuan siapapun, dia kaya atau miskin, dia punya jabatan atau tidak. Kalau dua syarat itu dia miliki, syaratnya adalah iman dan beramal soleh, Allah akan balasi falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh kami benar-benar akan anugerahkan kepada mereka kehidupan yang baik di dunia. Walanajziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan balasi lebih baik lagi nanti di surga terhadap apa yang mereka kerjakan. Di surat 10 ayat 62 sampai 64, "Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun." Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran atas mereka dan mereka tidak bersedih hati. Siapakah wali-wali Allah itu? Mereka adalah orang yang beriman, alladzina amanu wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang-orang bertakwa. Tidak takut, tidak sedih, itu Allah berikan di dunia dan di akhirat. Lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah.
dikuatkan lagi, la tabdila li kalimatillah, tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat Allah. Janji Allah ini tidak akan pernah berubah. Jadi Bapak Ibu sholat berjamaah lurus, silaturahimnya bagus, puasa, pasti ada buahnya di dunia maupun di akhirat. Kalau di dunia tidak takut, tidak sedih, yang berlarut-larut. Kalau di surga sama sekali tidak. Ya. Sampai digambarkan bentuk realnya, contohnya di surat 2 273, lil fuqara illadzina uksiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ard yaksabuhumul jahilu agniya aminat ta'affuf. Ada orang-orang fakir Bapak Ibu pada zaman Nabi. Mereka hidupnya fisabilillah, di jalan Allah. La yastati'una darban fil ard. Mereka tidak dapat berjalan, berusaha di muka bumi, nggak bisa bersaing bisnis. Karena mereka fisabilillah. Siapa mereka itu? Ahlus Sufa, tinggalnya di Masjid Nabawi, makan minumnya dari sahabat dari Nabi. Kadang dapat harta rampasan diberikan pada Ahlus Sufa, kadang Rasulullah dapat hadiah diberikan pada mereka. Contohnya Sayyidina Abu Hurairah, fakir miskin, tapi jangan ditanya ketenangan hatinya, ketentraman hatinya, karena kesolehannya itu. Mereka menjaga Al-Quran, menjaga hadis. Saking tenangnya, banyak orang mengira mereka adalah orang kaya, padahal miskin, fakir Pak. Kenapa kok disangka kaya? Karena mereka nggak minta-minta. Ini loh buah iman itu. Jadi kokoh, jiwanya kokoh dari Allah. Punya masalah tapi ketenangan yang muncul dari iman dan kesolehannya, seakan orang melihat dia nggak punya masalah. Ketenangan pada jiwa dan hatinya buah dari iman dan soleh. Dia tidak punya uang, saking tenangnya orang mengira dia kaya. Seperti itu. Jadi itu yang kita harapkan, kan hidup kayak begitu gitu. Itulah bahagia di dunia. Karena kuncinya orang tidak bahagia itu adalah satu, gelisah. Gelisah itu muncul karena takut masa depan. Kok masa depanku gimana? Nanti kalau saya pensiun kayak apa? Anak saya kayak, cucu saya kayak apa? Cicit saya kayak apa? Takut. Yang kedua karena sedih, masa-masa lalu muncul lagi. Allah berjanji. Sebaliknya, lah kalau maksiat ada dampaknya apa? Bapak Ibu, Nabi Adam itu asalnya di surga, menikmati makan minum di surga. Tapi kapan Nabi Adam diturunkan ke bumi? Terus diuji ketika melanggar larangan Allah. Berarti melanggar larangan Allah punya dampak. Iblis asalnya di tengah-tengah malaikat hidupnya. Kapan iblis dilaknat oleh Allah? Derajatnya dijatuhkan oleh Allah kapan? Ketika iblis tidak mau sujud, melanggar perintah Allah. Jadi maksiat itu punya dampak. Kaum Ad dihancurkan, kaum Samud, kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Lut, semuanya dihancurkan karena dosa. Nah, di Al-Quran disebutkan ma asoba min musibatin, atau di ma asobaka min hasanatin fa minallah wa ma asobaka min sayyi'atin fa min nafsik.
kebaikan atau nikmat apapun yang kamu peroleh, yang menimpa kamu adalah dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin, sedangkan keburukan atau bencana apapun yang menimpamu disebabkan oleh kesalahanmu dirimu sendiri. Di surat 42, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Nah, di surat 447 Allah tidak mengazab kalian. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum, Allah tidak mengazab kalian. In sakartum wa amantum, jika kalian bersyukur dan beriman. Surat 447. Jadi pengen masyarakat Sidoarjo ini tidak mendapatkan azab dari Allah, dua syaratnya. Bersyukur dan beriman. Surat 447. Apa hubungannya bencana musibah yang terjadi dengan ayat ini? Beriman, bersyukur. Bapak Ibu, Allah menciptakan alam ini sebagai ayat. Di langit ayat, di bumi ayat, gunung itu ayat, hutan itu ayat, lautan itu ayat. Kata Allah, tafakkur, kamu pikirkan itu. Yang nanti sampai pada ujungnya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sampai kita memahami Allahu Akbar, Allah Maha Besar dan ciptaan itu. Sampai kita memahami Allah Jamil, Allah Maha Indah. Maka kalau ada bencana biasanya orang ketika takut nama Allahu Akbar, astagfirullah. Kalau ada keindahan apa? Masya Allah. Artinya alam ini ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, perintah Allah supaya kita mentafakuri, bertambah kita memahami sifat Allah dan tambah beriman. Yang kedua, bersyukur. Bapak Ibu, Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi. Apa artinya khalifah? Bergantian. Jadi sing tua mati ganti anaknya, terus ganti. Untuk apa? Untuk memakmurkan bumi. Jadi pemakmurnya bumi itu adalah manusia. Jadi hutan itu dimakmurkan, laut juga dimakmurkan, apa yang ada di langit dimakmurkan, di bumi dimakmurkan. Dimakmurkan dalam rangka apa? Tujuan hidupnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk beribadah kepada Allah, untuk mentaati Allah, dipakai untuk mentaati Allah. Karena semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Summa tus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Maka perintah Allah, hutan itu dijaga. Manusia dikasih ilmu, wa 'allama Adamal asma, karena manusia pemakmurnya, jaga. Pakai untuk mentaati Allah. Kalau itu dilakukan oleh manusia dua itu, tidak akan terjadi, Pak. Tidak akan terjadi. Kalau sampai dirusak, berarti kan manusia tidak memakmurkan. Manusia tidak bersyukur, malah merusak. Kalau ditobangi semuanya begitu, nanti yang terkena bukan hanya yang mereka yang nebang, tapi yang soleh juga kena. Di surat 8 ayat 25, takutlah kalian ketika Allah turunkan fitnah, musibah, itu tidak akan mengena kepada orang zalim saja, yang soleh-soleh juga kena. Di dalam hadis kita ini dalam satu masyarakat seperti orang yang berlayar dalam satu kapal, Pak. Apa lantai atas, lantai bawah. Terus lantai bawah dilobangi sama orang, diem semuanya. Nanti kalau bocor, kena semuanya. Meskipun nanti di akhirat akan dibangkitkan oleh Allah, sing soleh tetap soleh. Tapi di dunianya hancur semuanya. Di surat 8 ayat 33, wa ma kana Allahu mu'adzibahu wa hum yastaghfirun.
Allah tidak akan mengadab mereka kalau mereka beristighfar, senantiasa bertobat, memohon ampun kepada Allah. Bapak Ibu, kalau kita ambil di Al-Quran, catatan-catatan di Al-Quran, orang berbuat maksiat itu ilmu susah masuk, Pak. Jadi kalau orang itu banyak berbuat maksiat, ilmu maksudnya ilmu syariat nih, susah untuk masuk di sana. Ngaji nggak masuk, nggak meresap di dalam hati. Ketika Imam Syafi'i menghadap Imam Malik, belajar berguru kepada Imam Malik, kata Imam Malik, sesungguhnya aku memandang bahwa Allah telah memasukkan cahaya dalam hatimu. Janganlah kau menghadapkan jatuh dengan maksud sederhana, ojo maksiat ya kamu dikasih taubat Allah dengan ilmu. Ini. Yang kedua, orang yang melakukan maksiat itu yang menjadikan rezeki, berkah rezeki dicabut oleh Allah. Di surat 65 ayat 2 dan 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa pada Allah, maka Allah akan memberikan solusi baginya. Dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Sebaliknya kalau orang berbuat maksiat dicabut berkah. Di surat Al-Qalam ayat 17 ada masyarakat petani besok mau panen raya, itu malam harinya tidak mengucapkan insya Allah, dosanya. Yang kedua, mereka berbisik-bisik dengan temannya, besok kamu pagi-pagi bangun, ayo kita panen pagi-pagi, masih gelap, supaya orang miskin tidak tahu kalau kita panen. Niatannya supaya tidak mengeluarkan sedekah. Langsung Bapak Ibu dihukum oleh Allah, malam harinya kebun itu hancur, terbakar hangus itu. Punya tambak berdampingan, bibitnya sama, kan cuacanya juga sama. Yang satu hasilnya banyak, yang satu hancur. Kenapa? Perilakunya yang tidak sama, keberkahan rezekinya tidak sama. Orang yang banyak melakukan maksiat akan asing di hadapan Allah, tambah jauh mencari rezeki haram, diharamkan oleh Allah, tambah jauh hatinya sama Allah, itu menyebabkan gelisah. Kalau sudah jauh asing, nanti dengan orang yang soleh juga asing. Tidak suka kalau kumpul bersama orang soleh, sukanya kumpul-kumpul dengan mereka-mereka yang maksiat. Kalau dibacakan Quran tidak mau, asing, nanti bisa asing dengan keluarganya dan dirinya sendiri. Di surat 40 ayat 10, innal ladzina kafaru yunadawna la maqatullahi akbaru min maqatikum anfusakum itud'auna ilal iman fatakfurun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu yunadaun, akan diseru oleh malaikat pada kiamat, la maqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum. Sungguhnya kebencian Allah kepadamu jauh lebih besar dari bencimu terhadap diri sendiri. Pada hari kiamat orang kafir itu benci pada dirinya, Pak. Kenapa saya melakukan dosa dulu, benci. Maka malaikat mengatakan kebencian Allah terhadap kamu lebih besar daripada bencimu terhadap dirimu sendiri. Artinya kalau orang melakukan maksiat itu nanti asing dengan dirinya sendiri, asing. Kayak hampa gitu loh, Pak. Saya kok begini, baca Quran yang tidak khusyuk, padahal terlalu jauh. Untuk itu Bapak Ibu, di antara zikir yang penting di antaranya adalah istighfar. Semua problem yang dihadapi oleh manusia di dunia, di alam barzakh dan di akhirat itu sumbernya adalah dosa. Semua problem masalah yang dihadapi oleh manusia di dunia dan di alam barzakh, nanti di akhirat
itu sumbernya dosa. Untuk itu istighfar menjadi bagian terpenting dari zikir-zikir. Karena istighfar ini ada unsur zikir, ada unsur doa. Minta maksudnya. Kalau Bapak baca la haula wala quwata illa billah itu zikir. Tapi kan nggak ada mintanya. Kalau istighfar astagfirullah itu ada unsur zikirnya. Yang kedua ada unsur mohon ampun. Memohon ampunan kepada Allah dari dosa-dosa. Untuk itulah Bapak sholat itu banyak isinya adalah istighfar. Dari doa iftitah sampai banyak itu. Sesudah doa, sesudah sholat istighfar lagi. Ganjaran yang Allah berikan kepada ibadah besar kita, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam. Diampuni, siapa yang puasa Ramadan diampuni dosanya. Dari Jumat ke Jumat diampuni dosa. Dari umrah ke umrah diampuni dosa. Nah, mari kita kembali kepada surat 8 ayat 33. Kalau sekarang saudara kita dalam masalah dalam musibah, kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan ya Pak. Kesabaran, kemudahan, dan Allah memberikan jalan keluar, mudah-mudahan cepat selesai. Tapi bagi kita yang di Sidoarjo ini mudah-mudahan Allah menyimpangkan kita dari musibah yang sama. Dan itulah kekuatan doa. Ya, jadi masyarakat harus banyak diimbau untuk banyak kembali kepada Allah, lurus pada jalannya Allah, ya, mengikuti Rasulullah. Ya, kalau banyak maksiat nanti yang terjadi Allah akan memberikan musibah. Bon, ini sebagai pendahuluan gitu. Karena kita melihat banyak sekali musibah. Kalau di Sidoarjo ini ada sesuatu yang juga membahayakan, lapindo. Lumpur lapindo dan jebol ternyata boleh. Katut paling ngeri. Tapi semuanya Allah Maha Kuasa. Maka doa itu adalah senjatanya bagi orang yang beriman. Kita lanjutkan Bapak Ibu kajian kita surat Al-A'raf ayat 38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala adkhulu fi qad khalat min qablikum minal jinni wal insi fin nari kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. Qala, Allah berfirman, udkhulu, masuklah kalian, fi umamin, dalam kelompok atau ke dalam atau bersama-sama umat-umat, golongan-golongan qad khalat yang telah berlalu min qablikum, dari sebelum kalian, minal jinni wal insi, dari golongan jin dan manusia. Udkhulu, masuklah, masuk ke mana? Finnar. Jadi Allah bercerita menggunakan kola. Kola itu fi'il madhi, dulu ya Pak. Padahal hari kiamat nanti, tapi digunakan kola, dulu. Itu bukan kepastian. Jadi ceritanya Allah ini pasti nanti terjadi, seperti sudah pernah terjadi. Maka menggunakan kola.
Jadi Allah berfirman, bercerita, Bapak Ibu, nanti pada hari kiamat ada orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Terus nyusul, Allah perintah pada orang-orang kemudian belakangan, masuklah kamu bersama mereka yang sudah masuk duluan sebelum kalian masuk neraka. Siapa orang yang masuk duluan ini? Mereka ini adalah pemimpin-pemimpin, orang-orang yang diikuti tapi menyesatkan, sehingga mereka masuk neraka. Jadi masuk neraka dulu dalam kondisi yang parah, terus diikuti oleh pengikut-pengikutnya. Oh dulu masuklah kamu bersama mereka dalam neraka. Kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha. Setiap kali satu umat, satu golongan masuk ke dalam neraka, la'anat ukhtaha. Apa yang dilakukan oleh orang yang masuk neraka tadi? Dia mencela. Mencela siapa? Pemimpin-pemimpin yang sudah masuk neraka duluan itu. Saudaranya. Apa bunyinya? Idza taraku fiha jami'an, sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, qalat ukhrahum liulahum. Jadi yang masuk belakangan berkata kepada yang pendahulunya, Rabbana haula'i adalluna. Ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami. Fa'atihim adzaban di'fan, maka datangkanlah pada mereka, ya Allah berikanlah pada mereka siksa double di'fan, siksa yang berlipat ganda, memanggal kata langit. Ini gara-gara kamu ini kami juga katut masuk neraka. Ya Allah berikanlah azab siksa neraka yang berlipat ganda, finnar minan nar. Qala, dijawab oleh Allah. Allah berfirman, likullin di'fun, masing-masing baik yang pengikut maupun yang diikuti siksaannya berlipat ganda. Walakin la ta'lamun, akan tetapi kamu sekalian tidak mengetahui. Jadi Bapak Ibu, cerita dalam ayat ini ada banyak kesimpulan yang bisa kita ambil. Satu, orang-orang yang sesat diikuti oleh mereka yang sesat itu nanti di akhirat gak rukun, celah mencelah, laknat melaknati. Kalau di dunia rukun Pak, tapi nanti pada hari kiamat saling mencela, saling menyalahkan. Di surat 29 ayat 25. Jadi oleh karena itu urusan agama kita harus punya bekal ilmu. Pokoknya pun jangan sampai kita tidak punya ilmu terkait urusan agama. Ditengok kembali sholat itu bener apa turu, dilihat kembali. Jangan sampai kita ini tidak tahu sama sekali. Kita dikasih oleh Allah akal ini juga disyukuri untuk memahami kok. Kita dikasih telinga, disuruh oleh Allah rungokne, dengarkan. Ada ayat-ayat Allah yang perlu kita fahami melalui pendengaran kita, melalui mata kita, melalui ya ilmu kita ini. Nah, di surat 29, Summa yaumal wa qala innama takhadtum min dunillahi awsanan mawaddata bainikum fil hayatid dunya. Dia Ibrahim berkata, sungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah berupa berhala-berhala hanyalah untuk menciptakan hubungan harmonis di antara kamu dalam kehidupan dunia. Summa yaumal qiyamati, kemudian nanti pada hari kiamat, yakfuru ba'dukum bi ba'din, sebagian kalian akan mengingkari terhadap sebagian yang lain dan saling melaknat. Naudzubillah.
Jadi inilah gambaran bahwa sekali lagi orang-orang dulu kalau belajar itu nggak lama ya Pak, tekun-tekun. Jadi belajar itu butuh waktu lama, tulus zamanin. Jadi terus dipelajari. Sama gitu. Masjid ini nek sing bangun bukan ahlinya runtuh. Kalau masalah agama ini tidak benar-benar dipelajari dengan ilmu yang benar, nanti jatuh runtuh, membahayakan dunia dan akhirat. Sebaliknya orang beriman, kalau kita sama-sama beriman, kalau tadi gini, nanti di akhirat kangen-kangenan, reuni, pengen ketemu di surga, disebut korini. Napa korini? Teman akrab. Ya Allah, kalau saya dulu punya teman, apa ini si fulan, pertemukan kami dengan mereka. Oh, jadi punya teman sama-sama soleh beriman itu beruntung betul nih. Lek mati didoakan dengan sholat jenazah. Kalau di akhirat masuk surga dipanggil-panggil dapat syafaat gitu. Beruntung berarti. Tapi kalau sama-sama sesatnya, kayak ini gambarannya gitu. Di surat 43 ayat 67, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduun illal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain, yang sesat-sesat tadi. Illal muttaqun, kecuali orang-orang yang bertakwa. Di dalam hadis la tusahib illa mu'minan. Nek bergaulah sama orang-orang sama-sama beriman. Seperti orang yang tidak jualan minyak wangi lah, katut wangi nih ya wangi. Tapi kalau dekat-dekat orang yang maksiat ya katut Pak. Ya terimbas. Kalau sama orang-orang yang soleh nanti dapat berkahnya, dapat nasihat, dapat doanya. Al-ahillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illal muttaqin. Nah, dosa yang kayak apa yang jadi double-double itu diterangkan di surat 29 ayat 13. Ada orang tidak sholat, tidak ngajak-ngajak, ditanggung sendiri Pak. Tapi lewes gak sholat, sudah gak sholat, ngajak orang supaya gak sholat lain. Gitu. Sama, kalau bapak sudah sholat, terus melihat ada orang lain gak sholat, ayo sholat yuk, bapak ajari, double pahala. Gitu. Kalau bapak tidak sholat, ngajak orang lain, suruh jangan sholat pisan, double juga dosanya. Gitu. Tapi kalau sesatnya sendirian namanya dolu. Tapi kalau sudah adollu, menyesatkan. Di surat 29 ayat 13, wala yahmilunna asqolahum wa asqolam ma'a asqolihim. Dan sungguh mereka memikul dosa-dosa mereka, disebut asqol itu beban-beban dosa. Wa asqolam ma'a asqolihim, dan dosa-dosa orang lain yang mereka perdaya, mereka sesatkan di samping dosa-dosa mereka sendiri. Sudah korupsi, ngajak-ngajak orang lain, ayo melok korupsi pisang dong. Sudah pembohong, membohongi masyarakat, ngajak-ngajak orang lain supaya juga ikut bohong juga, membela yang bohong juga. Ngatur Pak. Itulah pesan Nabi, wala tusahib illa mu'min. Jangan kamu berteman kecuali yang beriman, yang soleh. Kalau ada orang yang tidak soleh, kita nasihati. Bukan malah bergaul bersama-sama. Di surat 16 ayat 25, liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min auzaril ladzina yudillunahum bighairi ilm. Ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosa sendiri secara utuh, kamilah, sempurna. Wa min auzaril ladzina yudillunahum, dan dari dosa-dosa orang-orang yang mereka sesatkan. Lek sesat itu namanya dolu, sesat. Ya.
Kalau menyesatkan adallu yudillu. Kalau di surat Al-Fatihah wairil maghdubi alaihim waladdallin, sesat ya. Tapi kalau mudillun itu yang menyesat. Artinya dia sudah sesat, mengajak orang lain juga sesat seperti dia. Ayatnya sangat banyak ya Bapak Ibu. Jadi di Al-Quran sangat banyak. Kita beragama harus dasarnya ilmu. Dan hadisnya jelas ya. Belajar itu fardhu likulli muslim ya, talabul ilmi fardhatun. Jadi belajar ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Nah, kalau kita baca cerita Allah di dalam Al-Quran, orang-orang kafir itu kalau sudah masuk neraka minta keluar dari neraka. Di surat 5 ayat 37, surat 35 ayat 37. Wa hum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal shalihan ghairal ladzi kunna na'mal. Wa hum yastarikhuna fiha, mereka berteriak di neraka itu suara banget lantang macam gitu. Rabbana akhrijna, ya Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka. Na'mal shalihan, niscaya kami akan beramal soleh. Ghairal ladzi kunna na'mal, tidak seperti yang kami lakukan dulu di dunia. Apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Dijawab oleh Allah, bukankah kami telah mencukupkan umurmu, bukan kami telah memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk dapat berpikir, bagi orang mau berpikir. Istakai umur cukup, untuk beriman cukup. Kata cukup ini dalam hadis 60 tahun. Jadi kalau usia 60 tahun pun cukup Pak, soleh itu sudah cukup. Dulu kita sudah bahas, ini Desember nih Bapak Ibu nih, ganti tahun mantul ngeten nih. Biasanya umur sampean berapa, umurnya berapa, kan ngitungnya akhir tahun nih. Oh ini awal tahun 2026, umur saya jadi sekian, dari kelahiran sampai ganti tahun. Tapi Allah ingatkan kita di dunia ini punya ajal. Ajal itu jatah, batas akhir. Tidak sama ajal orang gaib, tapi batasan idealnya disebutkan oleh Nabi. Idealnya akmaru ummati ma baina sittin ila sab'in, umur umatku berkisar 60 sampai 70 tahun. Hadis sahih rumah. Jadi kalau Bapak ingin tahu batasan idealnya umur kita, usia kita pinten? 60 sampai 70 tahun. Bapak Ibu konsentrasi umur atau konsentrasi ajal? Lek konsentrasi umur tambah lek umur saya. Lek konsentrasi ajal karek piro. Tinggal berapa tahun lagi? Nah kalau sudah 60 ya karek 10. Kalau sudah 65 ya karek 5. Kalau 70 bonus. Nah 10 tahun lagi masih hidup dong buatan. Jadi berteriak di dalam neraka pengen keluar. Wajah aku munadilah, belum datang pemberi peringatan belum. Rambut beruban kan peringatan, badan balak-balik sakit ya peringatan, konco-konco banyak yang meninggal peringatan. Ayo teman kita di SMA dulu tinggal berapa kan? Coba Bapak lihat usia 80 tahun banyak nggak saat saya itu? Artinya karena apa? Wa aqallu man yajuz zalika. Kalau ada dia lebih dari 70, 80, 90 itu sedikit sekali. Bapak lihat aja di desa itu. Orang yang usia 80 tahun ke atas itu banyak nomor, bisa dihitung Pak. Sesudah mereka minta keluar tidak bisa keluar, di surat 40 ayat 49 waqala alladziina
finnari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif anna yawman minal adab. Melobi penjaga neraka, berdoalah pada Tuhanmu supaya azabku diringankan. Dilobi, Pak. Ketika melobi penjaga neraka tidak bisa, mendatangi ketuanya penjaga neraka, namanya malaikat Malik, surat 43 ayat 77. Ya Malik wa nadau ya Malik liyaqdi anna alaina rabbuka. Wahai Malik, hendaklah Tuhanmu mematikan kami saja. Kan sama nggih di dunia ngoten nggih. Ngelobi nggih. Yang menosing Joko nih, yang jaga tidak bisa dilobi, langsung ke atasnya, ketuanya. Kalau sudah tidak bisa dilobi lagi ketuanya, mereka pengen menebus wis tak tebus wis. Surat 3947, walau anna lil ladzina dzalamu ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu laftadawli. Mau ditebus dengan kekayaan yang di bumi semuanya. Di akhirat nggak ada kekayaan. Maka terakhir diputuskan, tempatmu adalah wadzuqu adzabal hariq. Rasakanlah azab neraka yang membakar ini. Bapak Ibu, inilah kisah di dalam Al-Quran. Belum terjadi, tapi kita sudah dapat informasi berupa ilmu dari Nabi terpercaya. Manusia itu kalau dapat informasi terpercaya pasti takut juga meskipun tidak melihat. Itu namanya ilmu yakin. Nanti kalau ingin melihat betul, nanti sudah mati Bapak Ibu akan melihat betul. Kalau ingin merasakan betul, namanya hakul yakin. Nanti kalau sudah di akhirat Anda akan merasakan. Nah, percaya atau membuat ini seperti melihat ya. Seperti melihat itu namanya ilmu. Siapa yang bisa melakukan seperti itu? Ngaji. Ngaji. Kalau orang tidak ngerti ilmu sama sekali, dalam bayang-bayang, remeng-remeng, Pak. Wong sing ngaji ngeten wis ngaji mulai remeng-remeng. Ya harus terus ingatkan gitu. Sekarang nonton dunia gitu. Informasi ada banjir bandang, Bapak nggak melihat atau melihat di medsos, terpercaya, takut nggak? Nah sekarang kalau akhirat nanti ada neraka begini, Bapak punya ilmu, punya akal, punya takut enggak? Seperti itu namanya yakin. Apabila akhiratihum yuqinun. Mudah-mudahan ayat ini bisa memberikan pencerahan pada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya sehingga kita tetap selamat dunia dan akhirat kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.